telah selesai melaksanakan salat tarawih bersama dengan imam sampai dengan selesai. Sebagaimana dalam sebuah hadis ada sebuah fadilah yang luar biasa. Barang siapa yang salat bersama dengan imam sampai dengan selesai, maka baginya dihitung sepanjang malam salat. Pahala sepanjang malam kita melaksanakan salat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Maka bulan Ramadan yang telah datang pada kita hari ini adalah bulan Ramadan yang juga datang di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin bagi kita, ini Ramadan yang ke-30 kali, yang ke-40 kali, ke-50 kali, atau bahkan telah berlangsung setiap tahunnya Ramadan-Ramadan datang kepada kita. Lantas ada yang menjadikan Ramadan ini sebagai ladang untuk memanen pahala. Ada juga yang menjadikan ini sebagai rutinitas biasa, hari-hari yang berlalu begitu saja. Masyaallah muslimin, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fadilah yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ketika Ramadan tiba, syaitan-syaitan dibelenggu. Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka. Dan setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala walillahi ataqa minan nar wa dzalika kullal lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang selalu dihapus dari api neraka. Wa dzalika kullal lailah, dan itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keuntungan, dengan kemuliaan yang sangat besar ini, lantas Rasulullah SAW masih menyebutkan bahwa ada sebagian kaum muslimin, umat yang merugi di bulan Ramadan. Raghiba anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma insalaqa qabla an yaghfara lahu. Sungguhnya rugi sekali orang yang apabila telah datang bulan Ramadan dan bulan itu berlalu sebelum dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sampai membahasakan ini sebagai sebuah kerugian sekali, di mana Allah buka pintu maaf sebesar-besarnya, namun ada juga sebagian dari kita yang mungkin tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pengertian lain, ternyata banyak sekali orang yang merugi di bulan Ramadan. Orang yang merugi, padahal Allah telah bukakan, melipat gandakan pahala, buka pintu surga sebesar-besarnya. Semangat ibadah juga meningkat, tapi ada yang masih merugi. Siapa yang merugi di bulan Ramadan? Yaitu orang-orang yang tidak bisa memaksimalkan kesempatan ini, atau kesempatan yang luar biasa ini Allah berikan kepada kita, tidak bisa dimaksimalkan sebaik mungkin. Bahwa ternyata bukan hanya berpuasa saja. Kalau kita tanya ke orang-orang, apa itu Ramadan? Yaitu menahan lapar saja. Sekedar menahan haus dan lapar saja dari subuh hingga maghrib tiba. Padahal di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Bahwa amalan-amalan sunnah juga nilainya berlipat ganda. Jemaah semua yang dirahmati Allah, seringkali kita memiliki kekeliruan dalam memaknai apa itu amalan sunnah. Banyak kalau ditanya, apa itu amalan sunnah? Mungkin sebagian kita akan menjawab, sunnah itu kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan tidak berdosa. Sehingga banyak orang yang meremehkan amalan-amalan sunnah ini. Padahal di bulan Ramadan, amalan sunnah pahala juga berlipat ganda. Padahal jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengertian sunnah yang dapat kita ambil hikmahnya, yang dapat memotivasi kita adalah sesuatu yang kalau kita amalkan, walaupun sedikit, walaupun sebentar, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Dan kalau kita tinggalkan, kita mendapatkan kerugian yang banyak. Baikkan jamaah semua yang dirahmati Allah, mungkin puasa kita sama-sama lapar, sama-sama haus. Tapi sebagian dari kita ada yang baca Quran, ada yang salat duha, ada yang bersedekah. Maka tentunya ini berbeda pahalanya. Berbeda apa yang didapatkannya. Kalau kita punya kesempatan, mungkin orang tua kita yang hidup di Jakarta ini, dulu harga tanah ini murah sekali, tapi ada yang mengambil kesempatan untuk investasi, ada yang tidak peduli. Maka orang-orang yang mengambil kesempatan, memanfaatkan momentum sebaik mungkin, hari ini dapat merasakan hasilnya. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Orang yang tiap harinya salat duha, kemudian baca Quran, mungkin sama-sama masuk surga nanti.
Tapi apa kata Rasulullah SAW? Nanti di yaumil qiyamah, Rasulullah mengatakan apa? Iqra waratil wartaqi kama anta fid dunya, fa inna manzilatuka ila akhir ayatin taqra'uha. Kita diperintahkan untuk baca lagi Al-Qur'an yang kita baca. Sesungguhnya kedudukan kita sampai di akhir ayat mana yang kita baca. Maka beda. Walaupun nanti kita sama-sama masuk surga, tapi orang-orang yang bisa memanfaatkan momentum bulan Ramadan tentunya memiliki kedudukan yang berbeda. Masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan banyaknya kekeliruan dalam memahami sunnah ini, memahami amalan sunnah yang kalau tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa, seakan-akan ini menjadi amalan yang sudah kalau ditinggalkan tidak masalah. Padahal bulan Ramadan datang kepada kita juga selain untuk menguji kesabaran kita, juga untuk kita sebagai ajang untuk panen pahala. Maka di antara orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, yang pertama adalah orang-orang yang tidak meningkatkan ibadahnya. Menjadikan Ramadan hanya sebagai momentum saja, bahwa pulang kerjanya lebih cepat, bahwa setelah makannya juga berpindah waktu saja. Padahal ini kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Bahwa amalan kita nanti yang bernilai adalah yang berkualitas, baru kemudian kuantitasnya. Sehingga di bulan Ramadan ini ada sebuah kaidah al-ajru ala qadri al-masyaqqah, bahwa pahala yang kita dapatkan ini bergantung dengan effortnya, bergantung dengan apa yang kita upayakan. Semakin besar upaya kita, maka tentunya pahalanya lebih besar. Datang ke masjid lebih awal, berada di saf depan, pahalanya lebih besar. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan agar kita tidak menjadi orang yang merugi, yaitu tidak bisa memaksimalkan atau tidak bisa memenuhi pahala di bulan Ramadan. Masyaallah muslimin, jemaah semua yang dirahmati Allah. Kemudian di antara orang yang merugi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang berpuasa namun tidak bisa menjaga lisannya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang buruk, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya. Puasanya hanya meninggalkan lapar dan haus saja. Masyaallah muslimin, maka puasa kita yang kita laksanakan ini bukan hanya sekedar mengenai mengisi perut saja. Ada hal-hal yang harus dijaga. Bahwa lisan kita ini juga menjadi tujuan daripada puasa kita, itu menjaga perkataan kita. Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW ini adalah sebagai perbuatan yang sia-sia. Puasanya bukan hanya tidak mendapatkan pahala, tapi juga menjadi sia-sia. Dulu sahabat Khalifah Umar radhiyallahu anhu bersedih sekali ketika mendengarkan sebuah ayat amilatun nasibah tasla naran hamiyah, bahwa ada orang yang beramal di dunia sampai capek letih beramal, amilatun nasibah menjadi amalan yang sia-sia. Tasla naran hamiyah, di dunia capek, begitu dia mati dia juga capek, dia masuk neraka. Kenapa? Karena ternyata amalannya mungkin tidak diterima. Itu ada amalan-amalan yang sudah dilakukan capek-capek tapi sia-sia. Masyaallah muslimin, kemudian yang selanjutnya yang menjadi orang yang merugi adalah orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan malam hari atau malas beribadah di malam hari di bulan Ramadan. Padahal dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW bersabda, hadis sering kita dengar, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita tahu bahwa barang siapa yang membangunkan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah, maka baginya ampunan dari dosa yang telah lalu. Ini sering lewat hadisnya, sering kita dengar. Namun mungkin jarang kita amalkan. Sehingga kita buka puasa, kepenuhan perut kita, kenyang, sampai kita malas untuk salat tarawih, salat malam. Padahal Ramadan ini bukan hanya siangnya saja, tapi juga malamnya. Kita diperintahkan untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah, dan banyak sekali orang-orang yang merugi karena tidak bisa memaksimalkan momentum bulan Ramadan ini. Lantas bagaimana agar kita tidak rugi? Bagaimana agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar di bulan Ramadan? Yang pertama adalah caranya adalah dengan cara kita banyak-banyak membaca, memahami kembali fadilah-fadilah, keutamaan di bulan Ramadan.
Agar kita tahu janji Allah Subhanahu wa taala, agar kita tahu apa manfaatnya untuk kita. Kalau kita sudah tahu apa yang Allah akan berikan kepada kita, yaitu ampunan, Allah jaminkan surga, Allah hapuskan nama kita dan neraka, tentunya kita akan semangat. Semangat kita kejar itu janji Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin terjanji. Kita pelajari semua keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Dibaca lagi agar kita semangat. Kemudian yang kedua, agar kita tidak rugi, amalkan sunnah-sunnah. Maka bagaimana kaidah yang telah dibahas, yang tadi disampaikan, al-ajru ala qadri al-masyaqqah, bahwa pahala kita tergantung dengan effortnya. Berbeda kalau kita bangun malam untuk salat tahajud, kita persiapkan diri kita, mandi, pakai parfum, gelar sejadah, atau pergi ke masjid. Dengan kita bangun malam untuk nonton bola dan menyempatkan diri untuk salat tahajud, tentunya berbeda pahalanya. Karena effortnya juga beda. Karena apa? Usahanya juga berbeda. Atau kalau kita punya sebagian harta, maka jangan sampai ibadah kita ini, padahal Allah telah buka pintu yang besar untuk kita panen pahala. Kata Rasulullah SAW dulu, Rasulullah SAW bersabda bahwa man fattara, barang siapa yang memberikan makanan bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi kalau kita punya kemampuan berpuasa, kita dapat pahala. Tapi Rasulullah bilang apa? Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan diri untuk nanti kehidupan setelah mati. Gimana caranya panen? Belikanlah kurma, belikanlah takjil. Cuma sekedar mungkin 5.000, 10.000 yang kita punya, kita dapat pahala orang yang berpuasa. Berbeda antara kita bersedekah dengan kesadaran kita, dengan sedekah yang memang dipaksakan atau menunggu ada permintaan dulu. Maka tentunya berbeda pahalanya. Sehingga sebelum kita mendapatkan paksaan, sebelum kita mendapatkan teguran, maka kalau kita punya kelebihan harta, gimana caranya dapat pahala yang lebih? Belilah makanan untuk orang yang berbuka. Masyaallah muslimin, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali cara untuk kita panen pahala. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khair", barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala orang yang melaksanakannya. Ajak keluarga kita pergi ke masjid, berangkat salat, maka pahalanya bukan untuk kita saja. Pahalanya bukan dari kita saja, tapi dari keluarga kita juga. Ajak teman-teman untuk salat, ajak tetangga kita untuk salat. Berangkat ke masjid, maka setiap langkahnya mendapatkan pahala, dan kita juga mendapatkan pahala orang-orang yang kita ajak untuk salat. Masyaallah muslimin, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berusaha di bulan Ramadan yang baru mulai ini, masih panjang perjalanan kita, ujian juga pasti akan terjadi. Maka jangan sampai hari-hari yang berlalu menjadi hari-hari yang biasa saja, sebagaimana bulan-bulan lainnya. Maka marilah kita memperbanyak amalan kita, panen pahala sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan kita keistiqomahan, dan mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah Ramadan ini lebih baik daripada ibadah Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu ikum ajma'in, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.